Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwita Apdembira Floresti, SE MSI. Saya merupakan salah satu dosen program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman dengan NID 0019049201 atau nomor NUPTK 17151770671230282. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran. Dalam hal ini, yang akan saya sampaikan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode NK, yaitu EK 1012 yang harus ditempuh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, berkaitan dengan penyampaian materi pembelajaran yang saya laksanakan agar dapat dipahami mahasiswa dengan baik, materi yang saya sajikan memacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi. Dari CPL diturunkan ke dalam CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian diturunkan kembali ke dalam sub CPNK yang akan saya sampaikan di setiap awal pembelajaran agar mahasiswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, metode yang kedua adalah interaction. Berkaitan dengan interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa dalam pembelajaran, agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan pembelajaran student-centered learning. Pembelajaran interaktif dosen memaparkan materi di depan mahasiswa dengan menyiapkan pertanyaan bagi mahasiswa serta meminta pendapat dari mahasiswa. Kemudian, diskusi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa menggali informasi berkaitan dengan topik. Untuk platform pembelajaran yang saya gunakan adalah LMS Eldiru, di mana di dalamnya mahasiswa dapat mengakses HPS, kontrak pembelajaran, dan juga mendownload materi. Kemudian, untuk presensi kehadiran mahasiswa menggunakan Teraversa. Untuk metode yang ketiga adalah metode assessment. Ini berkaitan dengan proses penilaian guna mengukur kemampuan mahasiswa. Evaluasi tentunya saya laksanakan dengan objektif terhadap masing-masing mahasiswa. Indikator penilaian yang saya lakukan terdiri dari keaktifan dan partisipasi kelas sebanyak 10%, case-based learning sebanyak 30%, di mana mahasiswa harus mampu mencari dan menjelaskan terkait dengan case study atau isu-isu terkini tentang ekonomi. Selanjutnya adalah tugas terstruktur 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Yang pertama, CPL program studi untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro terdiri dari 2 CPL. CPL yang pertama adalah CPL 2 dan selanjutnya adalah CPL 3. CPL 2 yaitu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Untuk CPL yang ketiga, memformulasikan penyelesaian masalah di bidang ekonomi pembangunan secara prosedural. Selanjutnya adalah CPMK. Di sini, pengantar ekonomi makro memiliki 4 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran ilmu ekonomi makro dalam perekonomian nasional, konsep, metode, perhitungan pendapatan nasional, fungsi konsumsi, dan juga fungsi tabungan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan
pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional keseimbangan, konsumsi keseimbangan, tabungan keseimbangan, proses terjadinya multiplier effect, pengeluaran pemerintah, transfer payment, dan juga pajak. CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perekonomian terbuka, inflationary gap, deflationary gap, stabilitas ekonomi atau inflasi, konsep dasar permintaan dan penawaran uang, serta yang keempat, siswa mampu menjelaskan pasar tenaga kerja dan konsep pertumbuhan ekonomi. Korelasi antara CPL dan CPLK yang pertama adalah guna mencapai CPL 2 dilakukan melalui CPNK 1 dan CPNK 2. Guna mencapai CPL 3 dilakukan melalui CPMK 3 dan CPMK 4. Selanjutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi di sini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, pencapaian keseimbangan neraca berkeseimbangan. Konsep pengantar ekonomi makro ini berorientasi pada kecakapan hidup serta pemahaman kondisi perekonomian secara agregat dan menguasai konsep teoritis pengantar ekonomi makro, meliputi konsep dasar ekonomi makro yang terdiri dari pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, investasi, analisis penentuan pendapatan nasional keseimbangan, perdagangan internasional, uang dan bank, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta perencanaan ekonomi yang didukung oleh pembelajaran ekonomi di pendidikan dasar dan menengah, serta untuk studi lanjut. Bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah pengertian ekonomi makro, yang kedua adalah definisi dan penawaran agregat, yang ketiga adalah pengertian pendapatan nasional dan konsep perhitungan pendapatan nasional yang adalah fungsi konsumsi, pendapatan break-even dan fungsi saving. Yang kelima adalah pengertian investasi, faktor penentu investasi, dan kurva permintaan investasi. Yang keenam adalah pengertian multiplier, proses terjadinya multiplier, dan gambaran grafis multiplier. Yang ketujuh, ada peranan pemerintah dalam perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dengan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Yang kedelapan, pengeluaran pemerintah dengan adanya pajak dan juga transfer. Yang kesembilan adalah anggaran surplus, anggaran seimbang, dan anggaran defisit terhadap pendapatan nasional keseimbangan. Yang kesepuluh, ada pengertian perekonomian terbuka. Yang ke-11 ada inflationary gap dan deflationary gap. Yang ke-12 permintaan dan penawaran agregat. Yang ke-13 pasar tenaga kerja. Ke-14 stabilitas ekonomi atau inflasi. Dan ke-15 adalah pertumbuhan. Selanjutnya sumber belajar yang dapat digunakan dapat bersumber dari buku cetak, e-book, maupun jurnal atau artikel ilmiah yang relevan dengan topik materi. Untuk sumber bacaan utama berasal dari buku Powell Samuelson tahun 2001 tentang Macroeconomics. Yang kedua adalah Mankiw tahun 2018 terkait dengan Principle of Economics. Sub CPMK pada pengantar ekonomi makro untuk minggu yang pertama. Kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dalam ilmu ekonomi makro. Minggu kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi makro. Minggu ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional dan konsep perhitungan pendapatan nasional. Minggu keempat, mahasiswa dapat menggambarkan fungsi konsumsi, pendapatan, dan juga tabungan. Minggu kelima, mahasiswa dapat menjelaskan faktor penentu investasi dan pendapatan nasional keseimbangan dengan adanya pengeluaran konsumsi dan juga investasi.
Untuk minggu yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan proses terjadinya multiplier effect. Minggu yang ketujuh, mahasiswa dapat menghitung pengeluaran pemerintah dengan adanya pajak dan juga transfer, di mana ditambah dengan kemampuan yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan dengan hambatan yang ada secara gigi. Untuk minggu yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Minggu ke-9 yaitu mahasiswa dapat menguraikan alarm anggaran surplus, anggaran seimbang, dan juga anggaran defisit terhadap pendapatan nasional. Dan kemampuan tambahan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu menentukan referensi atau literatur lain untuk lebih memahami materi sebagai bentuk persiapan diri. Minggu yang ke-10, mahasiswa dapat menerapkan pengertian dari perekonomian terbuka. Minggu yang ke-11 yaitu mahasiswa dapat membedakan antara inflationary gap dan deflationary gap. Minggu yang ke-12, mahasiswa dapat menjabarkan permintaan dan penawaran uang. Minggu 13, mahasiswa dapat menerapkan pasar tenaga kerja. Minggu 14, mahasiswa dapat menguraikan stabilitas ekonomi atau inflasi. Minggu ke-15, mahasiswa dapat menjabarkan pertumbuhan ekonomi, dan minggu ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi makro di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siang-siang ngantuk? Udah makan siang? Sudah. Semoga nanti gak ngantuk ya. Yes. Nanti sebelum kita mulai perkuliahannya, terlebih dahulu untuk kelancaran biar materinya nanti masuk, kalian paham gitu, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Oke, untuk materi pada siang hari ini ya kita akan berbicara terkait dengan pengantar ekonomi makro. Di sini ada yang sudah pernah dengar apa itu ekonomi makro? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi makro. Namun saya akan dahului dulu untuk subjek PMK pada pertemuan hari ini. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah keluar dari kelas itu punya satu kompetensi ini ya. Kompetensinya itu mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dalam ilmu ekonomi makro ya. Nah, untuk sumber bacaan yang dapat teman-teman gunakan, yang pertama itu ada bukunya dari Case terkait dengan Principle of Economics, terus dari Matthew, dari Samuelson. Jadi ini buku-buku pokok yang bisa kalian gunakan kalau kalian ingin belajar terkait dengan ekonomi makro ya. Nah, selanjutnya, nah di sini kita mulai dari akar munculnya ekonomi makro. Ya, jadi mungkin sebelumnya hanya tahu apa itu ekonomi makro, apa itu ekonomi makro, tapi sebelumnya sebenarnya itu ada sejarahnya. Sebelum muncul teorinya, ada muncul mata kuliahnya, itu ada sejarahnya. Dimulai pada tahun 1929 sampai dan 1932 itu dimulai dengan adanya pengangguran sangat tinggi. Jadi pengangguran sangat tinggi itu dulu pernah terjadi. Jadi pengangguran ekstrim itu dulu pernah terjadi. Dan juga pendapatan nasional itu merosot tajam karena keadaan ekonominya tidak stabil, didukung dari dulu perang dunia, terus juga sektor-sektor dalam perekonomian yang belum banyak. Nah, itu yang menyebabkan penganggurannya tinggi, pendapatan nasionalnya menurun. Nah, maka dalam teori atau model klasik itu muncul yang namanya equilibrium itu tidak mampu mengatasi resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi itu pernah tidak terjadi. Bukan pertama kali pada saat pandemi kemarin ya, tapi dulu pun itu pernah terjadi. Nah, selanjutnya pengangguran itu tinggi dalam kurun waktu 10 tahun. Ya, bayangkan dalam waktu 10 tahun pekerjaan itu sulit untuk dimasuki seperti ini. Bayangkan ya bagaimana kondisi perekonomian saat itu. Nah, oleh karena itu muncullah seorang ekonom yang bernama Keynes. Pernah dengar namanya ekonom Keynes ini? Nah,
ini salah satu ekonom yang menjadi fondasi dari ilmu ekonomi makro. Di sini berasal dari karya-karyanya. Salah satu karyanya yang dijadikan landasan atau teori itu adalah the General Theory of Employment, Interest and Money. Di mana dalam teori Keating atau bukunya itu membagi namanya ekonomi makro itu menjadi dua. Dilihat sebuah perekonomian secara keseluruhan itu dibagi menjadi dua, dilihat dari perputaran agregatnya dan juga dari intervensi pemerintah. Soalnya kan zaman dulu tidak ada tuh namanya intervensi pemerintah dalam sebuah perekonomian. Jadi perekonomiannya itu bebas, ya. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Oleh karena itu kalau misalkan produsen atau sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungannya sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya. Kalau sekarang kan tidak bisa. Ada kebijakan-kebijakan yang mengatur seperti itu, ya. Selanjutnya di sini kita mulai di permintaan agregat. Nah, di sini permintaan agregat itu sama dengan permintaan secara keseluruhan. Kalau di mikro, kalian belajarnya permintaan produsen, permintaan konsumen. Nah, kalau kita bicaranya makro secara keseluruhan, berarti kita belajarnya terkait dengan permintaan masyarakat sebuah negara. Ya, secara keseluruhan, penduduk secara keseluruhan. Nah, di mana menurut Keynes ini, zaman dulu atau pengangguran itu tidak dibutuhkan oleh tingkat upah atau tingkat harga, tapi ditentukan oleh permintaan agregat akan suatu barang dan jasa. Jadi dulu pengangguran itu bukan karena nggak ada yang memberikan upah tinggi atau dilihat dari harganya, tapi dari permintaan masyarakat sebuah negara seperti itu. Terus di sini Keynes juga menolak hukum bahwa supply create its own demand. Jadi karena tidak setiap pendapatan itu dibelanjakan, sebagian ada yang ditabung. Nah, kalau kalian dapat pendapatan, semuanya dibelanjakan atau ada yang disisihkan untuk ditabung? Ya, ada yang beda ya. Coba angkat tangan yang ditabung sama dihabiskan. Kalau yang ditabung siapa? Oke, banyak juga ya yang langsung dihabiskan ya. Nah, Keynes ini tidak setuju bahwa seluruh pendapatan masyarakat itu sepenuhnya untuk konsumsi, tapi sebagian lagi disimpan dalam bentuk tabungan. Nah, apabila tabungan itu digunakan untuk sebuah investasi, nah maka tabungan itu bisa berubah menjadi permintaan agregat. Ya, jadi itu awalnya muncul permintaan agregat seperti itu. Nah, sini selanjutnya adalah terkait dengan intervensi pemerintah. Ya. Intervensi pemerintah itu sama dengan fine tuning, di mana perbaikan keadaan. Jadi adanya peran pemerintah itu dapat dikatakan memperbaiki keadaan. Ya, yang tadinya perekonomian itu bebas, tidak punya aturan baku atau khusus, dengan adanya peran pemerintah ini menjadi sebuah awal untuk perbaikan. Nah, ungkapan ini juga menyebut peran pemerintah dalam mengatur inflasi dan juga pengangguran, di mana peran pemerintah itu turunannya keuangannya menjadi sebuah kebijakan dalam ekonomi makro. Seperti itu. Di sini ya, untuk pengertian dasarnya dari ekonomi makro itu, jadi ekonomi makro itu kalau kalian ditanya ya, jangan lupa karena ini ada core ilmu dari ekonomi pembangunan. Ekonomi makro itu adalah membahas terkait dengan perekonomian secara luas dan menyeluruh. Jadi ditanyanya adalah pendapatan masyarakat, terus konsumsi masyarakat, investasi masyarakat seperti itu. Jadi di belakangnya itu pasti ada kata-kata masyarakat atau penduduk. Kalau mikro berbeda ya. Di sini untuk fokusnya, ekonomi makro itu berkaitan dengan determinan pendapatan nasional. Di dalamnya itu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, perdagangan secara agregat, tingkat harga agregat, dan bukan tingkat harga secara individual. Seperti itu. Jadi harga itu tidak bisa dimonopoli ya, kecuali untuk barang-barang tertentu. Nah, di sini ada arus ekonomi makro. Di sini ada yang bisa maju menjelaskan bagaimana sih sebenarnya arus ekonomi makro. Ya, ada yang mau maju menjelaskan kepada teman-temannya sebenarnya arus seperti ini tuh maksudnya seperti apa ya? Ya, ada yang bersedia?
Mas Rifki, silakan jelaskan kepada teman-temannya sebenarnya arus ekonomi makro itu seperti apa sih? Bisa maju ke depan? Ya, silakan coba jelaskan kepada teman-temannya maksudnya seperti apa arus dalam perekonomian makro ini. Jadi pertama itu dari Tuhan menawarkan negara kecil lalu menawarkan usaha oleh usaha yang mau kita kerja. Dari sisi pemerintahan itu mau dibaca dari mata juga dari perusahaan. Lalu dari pasar barang dan jasa itu kita minta subsidi ke perusahaan, nanti perusahaan menawarkan barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh luar negeri. Lalu untuk fasta dari internasional sendiri itu ada ekspor dan impor. Dan untuk pasar uang, rumah sakit itu mensisikan sosial uangnya sebagai tabungan dan juga tadi yang disebut akan diinvestasikan ke perusahaan gitu ya, dan juga ke keuangan. Gitu, terima kasih Mas. Jadi arus ekonomi makro ini ya, betul seperti ini kira-kira perekonomiannya terbuka atau tertutup? Kenapa terbuka? Ya karena di sini ada pasar ekonomi internasional melibatkan tangan internasional ya, di dalamnya adalah ada ekspor dan juga ada impor. Kalau perekonomian tertutup berarti sampai mana? Sampai pemerintah. Kalau pemerintah itu berarti berapa sektor? Kalau dua sektor berarti? Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau perekonomian dua sektor itu berarti terdiri dari rumah tangga suatu perusahaan. Kalau tiga sektor berarti ada peran pemerintah. Kalau misalkan perekonomian terbuka berarti itu ada peran luar negeri di dalamnya, dalam bentuk ekspor dan juga impor. Di sini ada pembagian ya, mikro sama makro. Nah, kalau mikro ini sifatnya divisi dua, kalau makro keseluruhan. Lalu juga kalau output yang dihasilkan, kalau mikro output perusahaan, kalau makro output nasional atau output negara. Lalu pendapatan, kalau di mikro ada pendapatan rumah tangga, kalau di makro pendapatan nasional. Nah, kalau di mikro ada permintaan konsumen atau perusahaan, kalau di makro ada permintaan keseluruhan atau Amerika. Nah, kalau di mikro itu ada penawaran perusahaan, kalau di makro ada penawaran agregat. Ya, jadi walaupun beda penamaan, tapi kalian harus paham bahwa kalau ekonomi itu individu, bicaranya individu, konsumen yang produsen, tapi kalau makro itu adalah secara keseluruhan, secara wilayah. Karena ini ada 3 masalah pokok dalam ekonomi makro. Jadi kalau ditanya, ini juga menjadi salah satu pertanyaan kunci yang sering ditanyakan. Ya, 3 masalah dalam ekonomi makro itu. Yang pertama adalah pengangguran. Ya. Selanjutnya adalah inflasi dan juga pertumbuhan output. Kalau ditanya masalah dalam ekonomi pembangunan itu banyak, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran. Nah, kalau di ekonomi makro ini ada 3 yang menjadi highlight, ya, yaitu ada pengangguran, inflasi dan juga pertumbuhan output. Nah, kalau pengangguran ini tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Nah, jadi sebuah negara dikatakan aman atau tidak itu juga dilihat dari inflasinya. Ya, kalau inflasinya tinggi, kira-kira keadaan perekonomiannya akan seperti apa? Lesu. Karena apa? Harga-harganya naik. Ya, ketika harga-harga naik berarti kan uang menjadi turun ya nilainya ya, menjadi tidak berharga seperti itu. Dan juga ada pertumbuhan output. Di sini pertumbuhan output adalah kenaikan output dari tahun ke tahun. Output di sini adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara seperti itu secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya adalah tujuan dari ekonomi makro ya. Tujuannya yang pertama adalah stabilitas harga, lalu penggunaan tenaga kerja yang penuh, dan juga pertumbuhan ekonomi yang
pertama. Di situ tadi ya stabilitas harga berhubungan sama inflasi dan juga daya beli. Jadi kalau misalkan daya belinya tinggi, nah negara akan semakin semangat untuk memproduksi sebuah barang dan jasa. Kalau misalkan perekonomian lagi lesu, nah itu berarti orang yang mau datang atau investor yang mau datang ke negara kita juga jadi pikir-pikir ya, karena akan menguntungkan aku tidak juga berinvestasi di negara tersebut. Terus juga ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Untuk selanjutnya itu adalah di sini ada 3 kebijakan pokok ya dalam sebuah ekonomi makro. Di sini ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan pertumbuhan atau sisi pengeluaran. Nah, untuk yang pertama di sini ada kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dari sebuah perekonomian atau bank sentral. Nah, biasanya ini menjalankan kebijakan moneter siapa? Bank Indonesia. Terus ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal di sini berkaitan dengan pajak dan juga pengeluaran belanja. Nah, menurut kalian, pungutan pajak sekarang ini sudah efektif atau belum pemanfaatannya? Belum, kenapa kira-kira? Itu agak sensitif ya untuk hal tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada kebijakan pertumbuhan atau sisi pengeluaran. Di mana kebijakan pertumbuhan ini kebijakan pemerintah yang mendorong penawaran agregat. Ya, jadi biar atau agar perekonomiannya itu berputar dengan cepat, nah ada namanya intervensi pemerintah untuk mendorong penawaran. Contohnya misalkan memberikan kredit kepada UMKM. Jadi mereka itu mau menghasilkan produk lebih banyak. Harapannya ketika mereka menghasilkan barang dan jasa jauh lebih banyak, banyak barang dan jasa yang bisa jual sehingga mendapatkan pendapatan. Nah, kira-kira sampai sini ya untuk bahan evaluasi kita masuk dalam sesi assessment berarti ya. Nah, sini saya punya beberapa pertanyaan. Ya. Silakan kalau yang merasa bisa untuk menjawab bisa angkat tangannya ya. Nah, untuk pertama tadi kita sudah bicara sejarah dari ekonomi makro, bagaimana pada saat sebelum munculnya teori ini atau mata kuliah ini sebenarnya awal mulanya apa sih? Nah, saya punya pertanyaan. Sebenarnya ekonomi makro itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak ini. Jadi ilmu ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian itu secara luas dan menyeluruh. Jadi lebih luas cakupannya dibandingkan ekonomi. Ya, jadi ekonomi makro itu tadi cakupannya luas ya. Caranya secara agregat, misalnya penduduk atau masyarakat. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan kebijakan dari ekonomi makro itu ada apa aja? Ya, Swiftky. Pertama itu ada ini tuh pesawat tadi. Ya. Kebijakan fiskal, moneter sama jalan tertinggal total di sini. Ya, beda kayak apa sih? Moneter, fiskal sama Kalau moneter itu hubungkan sekolah atau sentral ke mengenai uang fiskal itu naik portret yang beroleh pemerintah. Tanya. Ya itu ya menulis nomor banyak situ which is very sweet. Ya. Tadi aja kebijakan lampu itu tadi sebenarnya 3 ya, kebijakan fiskal, moneter dan juga kebijakan pertumbuhan dari sisi pengeluaran. Nah, sampai sini ya kira-kira di akhir pertemuan kita sebelum kita menutup pertemuan pada siang hari ini, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup, baik. Kalau misalnya tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, semoga apa yang kita pelajari ini bisa kalian pahami ya sesuai dengan kompetensi akhir yang
ingin dicapai pada pertemuan pada minggu ini. Saya tutup perkuliahannya. Terima kasih kehadirannya dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.